Ya, saudara, Anda menyaksikan Mata Angin bersama saya Vida Mulia. Saudara, generasi Z merupakan kelompok anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam era teknologi yang maju dan pesat. Dan bagi para orang tua, guru, dalam mendidik anak generasi Z ini sangat menjadi tantangan tersendiri karena lingkungan dan tantangan yang berbeda bagi setiap generasi sebelumnya. Lalu bagaimana cara orang tua dan guru mendidik anak Gen Z ini? Bersama saya setelah hadir narasumber kami, Bapak Nasrum. Beliau adalah Direktur SDM dan Kesiswaan Al-Madinah Tanjung Pinang. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Bagaimana pendidikan di Kota Tanjung Pinang? Nah, ini, itu dia. Terkadang kan kita dari lembaga pendidikan suka dapat keluhan dari para orang tua ya, bahwa anak sekarang ini susah lah diatur. Anak sekarang susah lah dididik. Kita kata 1, 10 dia jawab. Kan itu masalah yang terjadi di pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi hal yang berat bagi guru dan bagi orang tua karena ada konsep seperti itu. Dan ini tentunya karena kita tidak berubah, zaman berubah, anak berubah, begitu masalahnya. Iya. Kita kan mengenal nih ada baby boomer, Gen Y, Gen Z, Gen X. Gen X, Gen Z setelah itu. Ya. Itu perbedaan setiap generasi itu apa itu, Pak? Iya, generasi atau lahirnya kita atau kehidupan manusia kan selalu dipengaruhi ya. Kalau kita dulu kan, kalau kita belajar dari prasejarah ada zaman purba, zaman prapurba, zaman batu, ditemukan batu. Ternyata di zaman hingga saat ini itu para peneliti, para sosiolog, ya para ilmuwan mengelompokkan manusia berdasarkan karakter-karakter yang dipengaruhi oleh kehidupan tadi, gitu ya. Misalnya ada yang kita sebut tadi yang disebut dengan generasi boomer atau pra-boomer, gitu ya, atau disebut juga dengan generasi generasi pasca perperangan, gitu. Generasi boomer ini dikatakan generasi yang lahir dari tahun 1940 hingga 1959. Di mana setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, ya, dunia sudah mulai damai, maka lompatan angka kelahiran cukup tinggi. Maka dikata boomer, ya, dengan generasi boomer atau baby boomer itu, karena peningkatan jumlah kelahiran di dunia itu cukup tinggi. Nah, karakteristiknya kalau di boomer ini seperti ini dia, mereka tuh lebih kompetitif. Karena mereka yang lahir di era tahun 1949 itu yang terjadi lonjakan yang banyak itu, maka salah satu adalah kompetitif. Kompetitifnya apa? Karena mereka lebih tinggi angka kelahiran manusia menjadi lebih tinggi, tetapi jumlah pekerjaannya sedikit. Ya, lapangan pekerjaan sedikit, teknologi lebih sederhana dan segala macam, sehingga mereka punya persaingan cukup tinggi. Ya. Kemudian kita tahu perperangan itu, ya, mereka dilahirkan di masa penjajahan, dan mereka itu adalah orang yang dilahirkan oleh para pejuang ataupun yang di lingkungan pejuang, maka mereka punya kedisiplinan yang tinggi. Maka kalau kita lihat sama orang tua kita kan, orang tua kita bilang, jangan begitu, jangan begini. Pokoknya kan, bahasa pokoknya orang tua kita, kayak kakek kita, nenek kita atau ibu kita langsung bilang pokoknya harus begini. Nah, disiplin tinggi. Nah, itu salah satu ciri daripada generasi baby boomer tadi, gitu. Mereka pada yang saat dilarang dia memang nurut. Iya, nurut, harus disiplin, gitu. Kalau udah enggak, makanya generasi tersebut cenderung keras, ya. Cenderung keras. Saya pribadi mengalami punya orang tua yang seperti itu. Kalau dia bilang jam 5 pulang, harus pulang jam 5. Harus, kalau nggak pulang, jangan macam-macam. Nah, gitu kan. Itu salah satu ciri-ciri pada baby boomer atau boomer tadi, gitu. Mereka punya disiplin, punya komitmen yang tinggi, kemudian mandiri, lebih cenderung mandiri mereka. Makanya banyak orang-orang berhasil saat ini adalah anak-anak dari generasi baby boomer tadi, gitu ya. Mereka mandiri, punya survival, ya, punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dia punya kemampuan dia untuk mandiri lebih besar, gitu. Ya, makanya seperti itu. Makanya kita tuh kan kalau dulu pokoknya udah berangkat anak dikirim, nggak perlu dipeduliin apa-apa. Pokoknya cari kehidupan di sana seperti apa, begitu. Makanya perantau, terutama perantau Minang itu kan banyak berhasil karena apa? Tadi didikan daripada
baby boomer tadi gitu. Mereka berhasil. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk generasi selanjutnya? Nah, generasi selanjutnya yaitu lahir dari era tahun 1960 sampai 1979. Saya ini Gen X nih. Kalau Vida generasi apa nih? Vida 79 udah lahir belum ya? Sebelumnya ya. Di bawah itu berarti. Di bawah itu ya. Generasi X atau Gen X itu adalah generasi yang banyak akal gitu. Generasi yang dilahirkan orang-orang mandiri, generasi yang serba keterbatasan, generasi saat itu mulai ada era ditemunya teknologi. Mulai ada teknologi, mulai adanya telepon, mulai adanya kendaraan dan segala macam yang sifatnya lebih praktis. Dan generasi tersebut dengan keterbatasan di kehidupan itu mereka cenderung banyak akal. Mereka kecenderungan banyak akal, ya. Mereka kecenderungan untuk logis, kemudian pemecah masalah. Jadi orang-orang di zaman tersebut, orang-orang yang sudah mulai adanya transisi daripada teknologi. Ya, teknologi punya transisi, sudah mulai ada komputer, sudah mulai ada dan segala macam. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tuh punya akal yang tinggi. Bagaimana memperjuangkan diri untuk masuk dari suatu era yang sifatnya tradisional, era yang sifatnya era apa namanya kata orang, era manual ke era digital. Jadi mereka tuh kecenderungan arahnya lebih mandiri. Sementara selanjutnya ada yang disebut dengan Gen Y, ya, Gen Y atau generasi. Kalau mundur lagi, karakteristiknya untuk Gen X. Gen X itu tadi dia banyak akal, kemudian berpikirnya logis. Berpikir logis. Dia sudah tidak lagi seperti zaman dulu kalau menakuti orang, di baby boomer menakuti orang, hati-hati jangan jalan di situ, nanti ada hantu, nanti jangan jangan makan di depan pintu, nanti ditolak orang melamar. Padahal ini kan yang diceritakan orang tua tersebut supaya disiplin tadi gitu, dengan cara pendekatan yang sederhana dengan kehidupan mereka. Mungkin ketakutan anak-anak dengan hantu, ketakutan anak gadis kalau tidak dilamar gitu kan, sehingga diceritakan kalau makan depan pintu nanti ditolak pinangan dan segala macam seperti itu. Itu cara mendisiplin mereka dengan cara mereka gitu. Nah, anak-anak Gen X mulai nggak percaya lagi, apa iya itu kalau aku cantik ya, aku udah dipertanyakan, dia udah berpikir logis, nggak yakin lagi dengan adanya hantu dan segala macam gitu. Dia udah logis, kemudian mereka pemecah masalah yang baik. Problem solvingnya. Ya, carilah anak-anak, carilah orang-orang tua yang era Gen X ini, ajak mereka berpendapat, mereka punya konsep yang bagus gitu untuk berpendapat. Karena mereka berada di dua area tadi gitu, saya bilang tadi, bahwa di area mereka yang tidak kenal atau di era manual ke era digital itu era pemecahan masalah. Karena mereka sama seperti halnya kita bicara dengan orang yang pandai berenang, dengan orang naik kapal. Maka orang yang bicara pandai berenang itu mereka lebih kreatif dibandingkan orang naik kapal gitu. Naik kapal itu artinya sudah ke era digital begitu. Nah, itu konsepnya Mbak Vida ya. Kemudian dia logis, banyak akal, kemudian pemecah masalah. Nah, makanya kita lihat ada Mario Teguh, ada apa semuanya itu kan, mereka tuh orang-orang generasi X tadi itu yang punya konsep seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya ada generasi Y atau Gen Y atau disebut juga generasi milenial. Ya, anak-anak milenial yang Mbak Vida pasti anak milenial gitu ya. Nah, milenial itu dilahirkan oleh orang-orang Gen X tadi kecil. Ya, mereka dengan ciri-ciri percaya diri. Ya, orang Gen X itu lebih percaya diri. Mereka tuh mau tampil, mau apa semua. Ya, konsep jadi. Kemudian rasa ingin tahunya tinggi. Makanya generasi Gen X menuju Gen Y itu sedikit sekali kan, pendek sekali. Kenapa? Keinginan tahu yang tinggi, akhirnya teknologi semakin pesat. Karena orang Gen Y yang ingin tahu lebih tinggi itu, dan Gen Y ini lebih cenderung menghasilkan produk-produk sekarang, produk teknologi sekarang dihasilkan oleh orang Gen Y. Sudah mulai generasi milenial produksi karena keinginan tahunya tinggi. Ingin sebuah kemudahan-kemudahan yang mereka ciptakan sendiri. Nah, ini dinikmati oleh Gen Z tadi gitu. Jadi mereka yang membangun hal itu ya. Kemudian mereka cenderung mempertanyakan otoritas. Ya, aku ini siapa? Ini siapa gitu. Posisi aku di mana? Serata aku di mana? Aku harus punya posisi ini. Maka sehingga orang-orang milenial ini cenderung mencari komunitas-komunitasnya. Maka ledakan adanya arisan-arisan itu pada saat Gen Y, milenial. Kan arisan ibu-ibu yang sekarang, arisan apa semua ada. Kenapa? Karena mereka itu ingin mempunyai otoritas. Ya, akhirnya karena ada arisan para
apa istilahnya sosialita dan segala macam itu kan hadirnya Gen Y tadi gitu yang bisa menghadirkan. Mungkin berdasarkan kesukaan. Ya, kesukaan semuanya, kelompok yang ingin ini dan segala macam itu seperti itu. Adanya kelompok-kelompok yang sifatnya menyusun strata sosial. Itu Gen Y. Ya. Ya, aku ini levelnya di sini loh. Aku di level sini. Mereka mencari posisi diri mereka di mana gitu. Itu yang di Gen Y. Gitu. Kalau kita masuk ke sekarang generasi X ya. Generasi Y ya, Gen Z itu seperti apa? Nah, kalau kita analogikan kita dengan teknologi, ya, dengan komputer misalnya, generasi X tadi, dia lahir dengan komputer yang jadul. Komputernya hanya bisa ngetik, yang bisa apa, cuma hanya sebagai pembantu aja gitu. Nah, kemudian kalau generasi Y, mereka lahir, ya, kemudian ada lahir juga teknologi. Jadi dia sama teknologi lahirnya berbeda, gitu. Nah, kalau Gen Z seperti apa? Dia lahir dengan teknologi sendiri gitu. Artinya kembar siamnya itu ya teknologi gitu. Ya, kembar sih kalau saya suka menganalogi dengan sebuah presentasi itu anak di dalam janin sudah pegang HP gitu. Karena ya. orang tuanya udah megang handphone. Udah megang handphone dan segala macam. Jadi begitu dia lahir dengan teknologi itu. Jadi jangan salahkan anak sekarang itu udah kecil aja sudah respon ke HP gitu. Oh iya. Ya kadang-kadang kita berpikir begini ya, saya berpikir benar apa dikatakan oleh para ulama kita ya, kalau seandainya saat bayi itu lahir terus didengarkan ayat Quran, maka anak itu cenderung dengan Al-Quran gitu ya. Yeah. Tapi mungkin di saat dia lahir, orang tuanya pegang HP gitu ya, pegang HP, maka anak-anak tuh langsung responnya begitu lahir nyarinya HP gitu, nyarinya teknologi gitu. Karena sudah sehari-harinya. Sehari-harinya dia ketemu, begitu dia lahir dia ketemu bapaknya pegang HP, ayahnya pegang HP, ibunya pegang HP, kemudian kakaknya, neneknya mungkin kakeknya pegang HP, sehingga HP menjadi sebuah kebutuhan. Tapi pada dasarnya bahwa perkembangan dari Gen Z itu dipengaruhi oleh pengembangan teknologi daripada orang tuanya, kemudian asupan gizi orang tuanya, kemudian tingkat pendidikan orang tuanya. Ya rata-rata Gen Z dilahirkan orang-orang punya pendidikan yang sudah cukup tinggi pendidikannya dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu yang mungkin tidak tamat SD atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Kalau Gen Z ini lebih banyak dilahirkan oleh anak-anak orang tua yang sudah pendidikannya bahkan SMA ke atas gitu. Itu Gen Z itu ya. Karakteristiknya Gen Z? Ya, Gen Z itu karena dia itu merupakan generasi yang lahir di teknologi, maka Gen Z ini punya kecenderungan lebih cerdas, ya, lebih pintar, kemudian penguasaan teknologinya sejak dini lebih mampu, ya, lebih mampu. Nah, Gen Z dia memiliki mentalitas inovatif dan kreatif. Ya, jadi ini yang kita nanti akan diskusikan gimana cara kita memanage mereka ini gitu. Dia inovatif, ya. Dia nggak mau lagi yang penting HP. Kalau kita dulu kan, kalau dikasih baju kan, Lebaran dikasih baju, yang penting dikasih baju senang, namanya baju Lebaran. Sekarang gitu. Dia udah bisa milih. Enggak, harus bisa milih, harus matching-matchingan seperti apa, matching atas sama bawahnya, matching sama temannya, matching sama trennya. Itu kan harus menjadi apa mereka kan? Yeah. Karena mereka sudah kreatif seperti itu gitu. Karena gitu, mungkin karena informasi juga banyak juga Mas. Iya tadi, jadi membuat mereka lebih kreatif gitu, lebih kreatif. Jadi kalau dulu kita memperjuangkan sesuatu untuk mendapatkan hal yang ada, anak Gen Z yang ada nih bagaimana dilipat gandakan potensinya. Iya. Iya. Makanya HP itu tidak cukup hanya untuk komunikasi, harus bisa membantu mereka, harus menjawab semua kebutuhan mereka. Makanya mereka itu kalau butuh HP itu HP yang lebih punya teknologi, lebih bisa membantu mereka gitu. Ya, gitu seperti itu ya. Jadi yang penting kawan punya HP, nggak punya HP. Nah, kemudian dia itu selalu berpikir out the box. Mungkin Mbak Bida mungkin punya anak di rumah yang kadang kita kaget apa yang dia minta itu melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Pertanyaan mereka apa yang lebih dia memikirkan gitu. Yeah. Nah, gitu. Nah, saya lah di sekolah gitu. Anak-anak tiba-tiba nyeletuk tentang Ustaz katanya gitu. Bagaimana sih rasanya mimpi basah? Coba kita mau ngomong seperti apa? Karena mereka sudah ketemu ilmu komunikasi seperti itu. Iya. Tapi pertanyaannya kan
ini bukan mereka banget rasanya itu, tapi ya itu mau nggak mau kita harus jelaskan. Harus menjelaskan, nggak boleh kita berbohong. Mereka atau seperti apa? Iya, dengan bahasa mereka, kemudian dengan melihat bagaimana kondisi di mana usia mereka gitu. Ya, mimpi basah. Yo, saya bilang akhirnya apa yang saya jawab? Saya bilang, mimpi basah. Tahu kenapa mimpi basah itu lebih jadi dikatakan lebih penting? Dikatakan kita harus memahami tentang mimpi basah, ya, karena mimpi basah tuh mimpi yang enak. Enaknya seperti apa? Saya pusingkan. Udah, sekarang kalau nanti nemukan mimpi, terus mimpinya mimpi basah, kemudian keluar cairan dari ini, kalau yang laki-laki kemudian laki-laki gitu kan, nanti kita diskusi. Oke, start. Udah begitu. Cara kita bagaimana mendekati mereka gitu ya. Gitu. Ya. Untuk itu kan kelebihannya tadi untuk para generasi. Kalau kekurangannya masing-masing generasi itu? Jadi kalau kelebihannya masih banyak nih Mbak Pida ya. Pola komunikasi. Mereka itu komunikasi mungkin minim di komunikasi yang sifatnya langsung. Dia lebih cenderung komunikasi melalui digital. Ya, mereka sosial media lebih ini. Kalau kita ngelihat sosial media mereka jauh lebih berkembang dari kita ya. Kita bilang kadang, awas ya nanti Bunda lihat atau ayah lihat di Facebooknya ya. Anak saya ketawa mereka nggak punya Facebook. Ya. Dia udah Instagram. Iya, grup WhatsApp nggak ada. Mereka WhatsApp, udah apa itu WhatsApp? Udah digituin sama kita kan. Mereka punya Instagram, mereka punya Thread, mereka punya TikTok, mereka punya yang lebih punya generasi ke mereka gitu. Karena apa? Mereka suatu teknologi yang akan membuat bermacam-macam potensi, maka itu yang mereka lakukan gitu. WhatsApp apa cuma komunikasi kan, cuma video call. IG lebih banyak dari itu. Ya, TikTok lebih banyak dari itu. Ya, jadi mereka menggunakan hal seperti itu. Kemudian kelebihan daripada Gen Z ini ya, mereka itu lebih komitmen dengan komunitas. Makanya kita dulu kita tidak pernah mendengar ada istilah circle ya. Ya, sekarang ada circle. Jadi kita dalam satu sekolah, misalnya kami di sekolah, dalam satu sekolah itu banyak circle-circle-nya gitu. Ya, ada circle yang ini, circle yang ini, circle ya bahasa anak sekarang circle makan bubur diaduk dengan bubur tidak diaduk misalnya bubur ya. Kan seperti itu ya. Ini circle yang mereka dan ini jauh mereka karena mereka punya komunitas seperti itu dan mereka komitmen kuat dengan komunitas. Circle, cuman tidak menamai. Tidak menamai. Kalau mereka tuh komitmen terhadap circle itu cukup tinggi. Ya, solidaritas circle cukup tinggi. Makanya angka tawuran semakin tinggi saat sekarang ini, tawuran pelajar dan segala macam, karena tadi proses circle tadi itu menjadi apa gitu ya. Kemudian mereka juga punya kepemudaan sosial yang tinggi. Anak-anak, kita ngelihat begini ya, saat kita mengadakan acara aksi solidaritas dan segala macam, ya, solidaritas segala macam, itu semakin tinggi apanya gitu, semakin semangat mereka itu bikin aksi sosial semuanya, karena itu merupakan salah satu kelebihan daripada Gen Z itu sendiri gitu ya. Iya. Ini untuk tantangan terbesarnya bagi guru dan orang tua untuk mendidik Gen Z ini caranya seperti apa? Oke ya, jadi di samping itu kelemahan tadi ya, kelemahan singkat aja, mentalnya lemah, kemudian dia manja. Generasi strawberry, tahu ya? Generasi strawberry, generasi yang dikit aja benyok, penyok, lemas semuanya itu generasi sekarang itu karena dia punya masalah yang kelemahan di situ karena mereka tidak punya daya tahan yang cukup tinggi. Nah, bagi guru ya karena mereka orang teknologi, gunakan teknologi dalam mengajar. Mengajar itu harus menggunakan teknologi. Jadi misalnya penggunaan HP, penggunaan komputer, learning management system dan segala macam harus ada di sekolah. Karena mereka kehidupan teknologi, mereka udah bosan guru nulis sampai habis pelajaran, nyatat, semuanya nggak bisa lagi. Nggak akan masuk. Nggak akan masuk, ya. Bahkan tugas-tugas ke mereka pun tidak lagi baca buku ini enggak. Tapi silakan cari ini, kalian bebas cari di internet, kalian cari di apa, itu ke mereka. Pola pikirnya untuk menganalisis berarti ya? Iya, menganalisis. Mereka orang yang cerdas gitu. Orang yang cerdas dengan kehidupan tersebut dan kita manfaatin kecerdasan di seputar mereka itu untuk membangun pendidikan mereka. Kemudian ajak mereka berkolaborasi. Pekerjaan belajar kelompok, kemudian diskusi kelompok, itu mereka paling senang. Karena mereka tadi tuh, yang mereka berkomunitas tadi. Diskusi kelompok, kemudian pembelajaran harus interaktif, ya. Kemudian juga berikan masukan. Nah, anak Gen Z tidak mau dia dinasehati. Yang saya katakan bahwa kalau kita nasihati satu, dia akan jawab 10, atau bahkan dia akan lebih menjauh dari kita. Jadi beri dia masukan. Caranya apa? Dengarkan mereka, berikan umpan balik. Jadi kita jadi sahabat mereka. Iya, mereka punya solusi.
Anak Gen Z, dia punya solusi dalam diri dia. Cuma dia tidak pandai bagaimana menyimpulkan bahwa ini adalah solusi. Ya, jadi begitu ada masalah, menurut kakak apa? Berarti Kira-kira kita hanya seperti lebih apa? mengarahkan. Kalau yang ini, resikonya seperti apa kalau kakak ambil keputusan ini? Kalau ke yang ini apa resikonya? Kita kasih masukan dan kasih umpan balik ke mereka. Dan mereka nyimpulkan, oh kalau gitu kakak harus begini loh. Berarti Abang harus gini loh. kalau gitu. kayak gini resikonya seperti ini. Iya. Kalau kayak gini seperti ini. Iya. Jadi mereka yang memilih. Mereka menyimpulkan bahwa apa yang apa. Jadi nggak bisa pokoknya harus begini. Pokoknya nggak bisa lagi pokoknya lagi. Ya, katakan tadi tuh di atas 3 generasi kemarin ya pokoknya. Kemudian harus fleksibel dan kreatif. Jadi makanya saya mengkritisi di sekolah. Jangan bikin rencana aksi pembelajaran atau modul ajarnya awal tahun untuk diajar akhir tahun, nggak bisa gitu. Karena kehidupan itu berubah, jadi harus fleksibel. Fleksibel tempat duduknya, fleksibel cara mengajarnya. Jadi kita harus punya senjata yang banyak untuk mengajar anak Gen Z gitu. Harus modal banyak. Misalnya kalau misalnya kita mau menasihati anak atau mengajar anak di rumah, Mbak Bida harus punya 5 modal minimal untuk bisa mengajar mereka. Sehingga apa begitu ketemu, oh kondisinya saat ini seperti itu. Plan apa yang kita akan ambil, akan kita lakukan gitu. Jadi harus ada plan A, plan B, plan C, bahkan sampai plan Z mungkin kita punya untuk strategi itu ya. Karena mereka cukup fleksibel. Kemudian fokus pada keterampilan praktis. Kita terkadang takut anak-anak kita untuk diajak motong rumput dan masalah. Anak Gen Z mau. Bagaimana cara kita buat pendekatan? Jadi kami ini kan kalau di sekolah itu mereka bikin acara di OSIS misalnya itu, dana nggak kita sediakan. Mereka kreatif. Cari dana sendiri. Mereka cari dana sendiri, bahkan mereka bawa kompor, bawa termos, bawa panci, mereka jualan di sekolah. Itu siapa? Gen Z. Mereka mau seperti itu, mereka kreatif. Ya, mereka lebih mandiri. Kemudian kita harus menjadi contoh yang nyata bagi mereka. Harus jadi contoh yang nyata. Kita nggak bisa hanya sekedar teoritis tanpa kita bisa ini. Artinya apa? Kita harus ke ala-ala Gen Z juga gitu. Menyesuaikan ya. Harus menyesuaikan ya. Jadi pendekatan. Jadi nggak bisa kita bilang kita suruh dia sholat, kita nggak sholat. Kita suruh dia belajar, kita tidak. Karena sekarang udah mulai bisa protes kan ya, Pak? Iya. Makanya itu kita harus jadi contoh gitu ke mereka. Jadi jangan sampai kebalik kita ini nasihati dia jadinya gitu. Nah, kenapa dengan konsep komunitas ini efek negatifnya kalau seandainya mereka sudah tidak percaya sama kita dianggap tidak friend-nya lagi, tidak kawannya lagi, tidak bestie-nya lagi, maka dicari bestie yang lain itu yang lebih parah. Maka guru, orang tua harus jadi bestie bagi anak sendiri gitu ya. Nah, kemudian Gen Z juga tidak mau ditegur di depan orang lain. Terkadang kan guru mengajar depan kelas langsung, kamu kenapa? Ini, gitu kan? Dia nggak mau, dia akan lari gitu. Maka cara Gen Z, kita normatif seperti biasa. Nanti pelan-pelan tanpa sentuhan lain kita ajak. Nanti bisa nggak ketemu Ustadz atau ketemu ibu di ruang guru misalnya di ruang ibu, atau bisa nggak ada waktu nggak main ke rumah ibu atau bang ke kafe dan segala macam. Kita bisa seperti itu. Nah, jadi nasihati mereka caranya seperti itu. Ya, nggak bisa langsung depan umum. Ya, kalau depan umum dia akan lebih menjauh dari kita. Kemudian Gen Z itu suka banyak kegiatan. Kemudian Mbak Vida mungkin ngerasain anakku nggak capek-capek ya, ya kan? Sebelah ini lagi, ini lagi, ya. Bayangkan kalau kami di sekolah itu bikin ada 10 eskul, kalau dia 10 dia ikut. Kalau kita tuh capek lah, cari yang ini lah, enak di rumah tidur enggak gitu. Kita di sekolah di Al-Madinah itu pulangnya jam 4 loh Mbak Vida ya, bulan 4. Tapi setengah 6. Pernah saya tanya ke orang tua, Pak, kenapa lambat jemput anak, Pak? Gitu. Pak, bukan saya lambat jemput, dia minta dijemput jam setengah 6, katanya gitu. Kenapa dia lebih banyak suka dengan adanya kegiatan, dengan adanya sebuah aktivitas yang buat dia berkembang gitu. Nah, tinggal lagi bagaimana sekolah menyiapkan hal seperti itu. Makanya kita di sekolah pun merombak, ayo kita buat kegiatan yang banyak supaya mereka bisa lebih menikmati daripada sekolah itu dibandingkan buat aktivitas lain di luar sekolah, begitu Mbak Vida. Solusinya kepada orang tua dan guru, bagi ada beberapa orang tua mungkin bisa beradaptasi untuk bagaimana mendidik anak-anak Gen Z. Tapi akan ada beberapa guru dan orang tua mungkin
wah saya seperti ini pola didiknya gitu. Itu seperti apa itu? Itu biasanya guru-guru zaman ini ya, guru-guru baby boomer ya, guru-guru zaman generasi X gitu ya, yang sifatnya bahwa ya mereka. Padahal guru harus ingat, kita itu mengajar generasi zaman, generasi saat ini. Kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kalau kita bicara luar biasa, Sayyidina Ali di 15 abad yang lalu bicara seperti itu ya, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya adalah bagaimana kita yang merubah zaman tadi. Kita tidak menciptakan anak untuk tahu yang masa lalu, tapi kita mendidik anak untuk masa depan. Ya, artinya apa? Kalau kita saat ini mendidik anak, didiklah mereka untuk bersiap di masa depan. Gitu. Ya, jadi itu triknya Mbak Fida. Artinya bahwa guru harus bergeser. Kalau di dunia pendidikan ada istilah dengan masuklah ke dunia anak dan hantarkanlah anak ke dunia kita. Artinya apa? Kita yang masuk ke dunia mereka untuk kita bisa mengolah secara bagaimana prinsip kita. Jadi ya guru jangan menjadi gap yang jauh tinggi gitu ya, menjadi orang yang sangat tua. Tapi apa? Mereka tidak masalah dengan orang tua. Mereka tidak masalah dengan orang tua, tapi mereka bermasalah dengan orang yang berpikirnya selalu tua. Ya, mereka sama mereka seumuran. Tetapi ada yang berpikirnya terlalu tua, mereka jauh. Tapi ada orang yang lebih tua dari mereka, tapi berpikiran seperti mereka, itu bestie sama mereka. Teman sama Berarti mereka. kita guru dan orang tua itu harus bisa menurunkan lah ya. Ya, menurun level kita Menurunkan level untuk menjadi sama seperti Gen Z minimal, atau sedikit sama lah. Iya, sama mereka. Mengerti, ya, dengan tidak juga menghilangkan batasan atau otoritas kita sebagai orang tua. Gitu. Iya. Untuk harapannya nih dalam kepada orang tua di sana di rumah dalam mendidik Gen Z ini seperti apa harapannya? Untuk para guru juga boleh, Pak? Iya. Inti daripada pendidikan itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Apabila komunikasi terputus, maka pendidikan akan terputus. Ya. Yang pertama, pahami karakter mereka, kenali apa potensi-potensi yang dimiliki oleh Gen Z, kemudian bagaimana karakter mereka, kemudian kita coba untuk hadir dengan pendekatan mereka, karena satu anak dengan anak lain berbeda. Jadi tidak bisa kita menyamain anak, tidak bisa kita menyamain anak, seluruh anak sama. Orang tua A mendidik anaknya tidak sama dengan orang tua B mendidik anak, dan kita sendiri juga nggak sama. Maka kita harus melakukan pemahaman kepada anak kita, ya, untuk anak kita sendiri. Kemudian jangan selalu marahkan mereka. Mereka nggak suka dimarahi, yang saya katakan tadi. Maka kita kasih pendekatan, ya, diskusi kepada mereka. Kenapa sih kenapa kamu seperti itu? Kenapa kakak buat seperti itu? Kira-kira enak nggak? Pantas nggak kakak? Misalnya kalau mendidik anak, sholat, dia nggak bisa seperti itu. Kak, kalau kakak tidak sholat, kira-kira nanti siapa yang bisa mendoakan? Siapa yang menjadi sahabat atau menjadi teman bunda di kuburan nanti dan segala macam? Apa yang akan bunda jawab nanti saat Allah nanti nanya pada bunda? Yang seperti itu dia paham. Tapi jangan dimarahin, nggak apa tak sholat ini nanti masuk neraka dan selama, nggak bisa dia seperti itu. Harus pendekatan seperti itu. Kemudian marah ke mereka itu tidak bisa, walaupun dengan keluarga misalnya ada adiknya, ada abangnya, ya, ada keluarganya yang lain atau ada bahkan temannya, kita ngomel sama dia, dia akan mau gitu. Ajak dalam pendekatan, kasih dia solusi. Itu. Kemudian apa hobi dia, libatkan dia di dalam hobi dia. Ya, ajak dia beraktivitas dibandingkan dia beraktivitas yang sifatnya pasif, mungkin main game yang berlebihan dan segala macam gitu. Kemudian kita pahami kehidupan dia saat ini. Kehidupan dia adalah kehidupan teknologi. Jangan jauhkan dia dengan dilarang main HP, dilarang nonton ini dan enggak, tapi dibatasi, dikomunikasi. Kak, main HP-nya 2 jam 1 hari bisa enggak? Nah, seperti itu. Kak, tanggung jawab kakak untuk belajar berapa jam hari ini? Sisanya bantu bunda sama ayah, sisanya lagi baru bisa main HP. Jadi kasih komunikasi sama dia. Dibuatnya sidang MPR, Majelis Permusatan Rumah gitu. Bisa dibuat seperti itu untuk komunikasi sama dia. Dan mereka akan menjadi orang yang komitmen. Gen Z itu salah satu punya komitmen yang cukup tinggi.
Tapi kita jangan potong, jangan putuskan komitmen atau kita mencontoh dengan melanggar komitmen tadi. Ya seperti itu dia kalau di rumah itu. Iya. Dan untuk solusinya bagi orang tua dan guru untuk mendidik Gen Z ini, apakah yang harus saya lakukan gitu? Cara solusinya ya, solusinya ya seperti saya katakan tadi bahwa kenali mereka. Di sekolah bikin kurikulum, bikin pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan dunianya gitu. Misalnya kita ngajar matematika misalnya gitu ya, ngajar matematika. Bagaimana pengajar matematika itu dengan Gen Z yang kompetitif ya, Gen Z yang sifatnya belajar kelompok, Gen Z yang sukanya mengeksplorasi, sifat ingin tahunya yang tinggi. Kita kasih challenge ya, merubah kata ujian dengan kuis gampang kan? Merubah kata ujian dengan challenge gampang kan? Merubah kata ujian dengan kepada milenial ada dengan kuis. Sekarang kita kuis ya milenial itu. Tapi berbicara dengan Gen Z ya. Sekarang Ustadz atau sekarang Bapak atau sekarang Ibu punya challenge. Kalau kalian bisa menjadi challenge kalian akan. Jadi bahasanya itu rubah. Itu sudah menjadi pengaruh lebih bahasa kepada Gen Z gitu. Padahal intinya sama aja. Sama aja gitu, tapi challenge dengan cara yang variasi yang dia buat untuk lebih banyak bergerak. Belajar mengajar itu tidak hanya lama di kursi dari pagi dia masuk sampai pulang di situ tuh enggak. Harus bergerak, berubah. Ya kalau kami di sekolah itu misalnya bikin kuisnya ditempel di tiang bendera, tempel di dinding sekolah, tempel dekat kantin. Jadi mereka tuh nyari soalnya di keliling itu dan itu dakwah Gen Z. Dia suka seperti itu. Gitu kalau ini. Itu biasanya untuk ke pemerintah ada kontribusinya atau tidak? Sebenarnya pemerintah sudah memberikan bingkai yang jelas terhadap Gen Z itu ya dengan adanya Dengan adanya kurikulum merdeka ya. Sekarang permasalahan kita itu kurikulum yang sudah merdeka, tapi cara mengajar kita masih mengajar feodal dulu. Zaman penjajahan, sehingga kita merasakan apalah hubungannya kurikulum merdeka ini nggak ada artinya kalau kami terasa dijajah juga. Padahal kurikulum merdeka itu bukan merdekanya dari pemerintah, tapi bagaimana kita memerdekakan diri kita dengan cara bagaimana pendekatan pembelajaran tadi. 20% bingkai daripada pendidikan itu sudah dibuat oleh pemerintah, ya. Bagaimana kita mengembangkannya 20% tadi gitu, sehingga itu menjadi lebih merdeka. Tapi kalau kita memaksakan diri dengan gayanya yang lama, ya jelas nggak merdeka lah. Jadi merdeka itu bukan di kurikulumnya, merdeka itu bagaimana cara pendekatan pembelajaran yang kita lakukan. Berarti lebih ke individu gurunya ya? Individu guru dan pengembangan yang ada, gitu ya. Dan itu juga kita berharap juga dari pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan segala macam itu memahami juga bingkai-bingkai itu sehingga tidak membebankan guru kita. Ya, kalau kita lihat sekarang kan banyak yang mengatakan bahwa dengan kurikulum merdeka ini kita lebih susah payah, harus begini, harus begitu. Harus pakai alat ini, alat peraga lagi, harus pakai video, visual dan segala macam. Ya zamannya begitu gitu. Nggak bisa zamannya bawa buku satu lembar, bawa kapur. Nggak zamannya lagi seperti itu. Gitu. Oke. Dan untuk penutup nih, harapan Bapak untuk para Gen Z, para orang tua, para guru dalam menyikapi saling agar Gen Z ini nih bisa menjadi anak yang berkembang sesuai zamannya itu harapannya seperti apa, Pak? Harapannya adalah bagi orang tua pelajari zamannya, kenali zamannya bahwa kita gini caranya. Kalau saya selalu katakan seperti ini. Kita sudah pernah jadi anak. Anak belum pernah jadi orang tua. Karena kita selalu bilang gini. Cobalah kalian rasakan jadi bunda. Cobalah kalian rasakan jadi ayah. Ngerti gak dia? Nggak ngerti dia. Tapi kita pernah jadi anak. Maka yang harus punya pengalaman, yang harus punya pengertian adalah orang tua. Karena orang tua pernah jadi anak, anak belum pernah jadi orang tua. Dengan kita memahami bagaimana mereka, karakter mereka, kehidupan mereka ini seperti apa, maka insya Allah kita bisa lakukan pendekatan kepada mereka. Seperti itu aja, sederhana sebenarnya. Kemudian tidak lagi pakai pokoknya itu. Dilarang. Makanya ada katakan jangan ajarkan anak dengan kata jangan. Maksudnya bukan
bukan kata jangan tuh artinya apa? Larangan itu gitu. Jangan sedikit-sedikit larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Tapi kembali, kenapa kita nggak boleh? Kenapa kita nggak ini? Jadi merekanya yang kita kasih keputusan. Ya, kemudian juga tadi yang saya katakan tadi yang terakhir adalah bagaimana buat kesepakatan, rule-nya mereka yang buat. Ya, adanya sidang MPR tadi, saya Majelis Permusyawaratan Rumah tadi buat seperti itu untuk memberi bingkai pendidikan kepada mereka, untuk aturan-aturan memberikan etika ataupun kedisiplinan bagi mereka. Seperti itu aja Mbak Pida. Ya, jadi mereka lebih bebas tapi terbatas. Terbatas. Kita dalam bingkai pengawasan kita, tetapi semua yang mereka buat dalam persetujuan kita yang disepakati bersama gitu. Iya. Itu juga berlaku untuk guru juga Pak? Iya, untuk guru juga. Makanya di guru itu tidak ada peraturan tertib kelas itu diatur oleh kelas itu sendiri, oleh wali kelas sendiri. Tapi dibuat sidang pertama, kesepakatan hari masuk pertama di saat kita menentukan ketua kelas, struktur kelas, kita juga tentukan apa aturan di kelas tersebut. Mereka yang buat, kita guru yang mengawasi. Kita tahu bingkainya 1, 2, 3, 4, 5 bingkai-bingkai yang kita ada tuh kita siapkan ke mereka dan mereka yang sepakati. Bukan kalau di beberapa kelas di kita itu buat kertas besar gitu, semua kelas ada 30 orang kelas, anak di kelas itu nanda tangan itu. Nanda tangan dari kesepakatan bersama seperti itu. Supaya apa? Itu hasil mereka. Gitu. Mereka tulis sendiri apa yang mereka tulis, silakan gitu. Tidak ada intervensi sekolah, kita hanya memberikan bingkai-bingkai itu dan itu jalan bagi anak-anak Gen Z gitu. Oke. Berarti kalau untuk lebih ke pemerintahnya berarti tidak lebih ke pihak sekolah berarti ya Pak? Ya, bagaimana pihak sekolah pihak pemerintah memahami bahwa bagaimana kurikulum Merdeka tersebut ya, kemudian membimbing sekolah-sekolah supaya sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka tersebut gitu. Sudah ada belum? Kurikulum Merdeka kan sudah jalan. Nggak maksud pembimbingan dari pemerintah ke guru-guru? Sudah ada. Tapi kondisinya adalah bagaimana para Gen Z itu kan, para Gen X, Gen W yang jadi guru saat ini gitu ya. Mereka masih terpaku dengan kurikulum tadi. Setiap transisi kan di Indonesia kan agak lambat kan? Lambat perbaikannya, itu yang kondisinya. Ke depan akan lebih baik, saya pikir. Ya. Ya. Terima kasih Pak Nasrum atas informasinya, atas waktunya telah hadir di studio kami di Ulasan TV. Oke. Semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Nasrum, Direktur SDM dan Kesiswaan Al-Madinah, Tanjung Pinang. Semoga pengetahuan tadi bermanfaat bagi penonton semua yang menyaksikan perbincangan kita hari ini. Saya Fida Mulia pamit undur diri. Saksikan terus program Mata Angin hanya di Ulasan TV dan sampai jumpa.